Pernah kepikiran gak sih apa sih yang benar-benar bedain cara mikirnya orang kaya sama orang miskin? Ini bukan sekedar soal duit loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar 17 perbedaan pola pikir paling utama dari karyanya T. The Harvey Aker buat ngintip rahasia di balik pola pikir seorang jutawan. Oke, kita mulai ya dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nyelekit. Coba bayangkan deh. Kamu rela nggak antre atau muter-muter ke beberapa toko habis waktu sejam cuma buat hemat? Katakanlah 10.000 perak. Percaya atau nggak jawaban kamu buat pertanyaan ini itu membuka inti dari semuanya. Nah, di dalamnya bedanya kelihatan banget. Kalau kamu habisin 1 jam buat hemat 10 rupiah, secara tidak sadar kamu itu menilai waktumu sebesar 10 rupiah, per jam. Orang kaya mereka ngerti banget kalau waktu itu aset paling berharga. Mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk menghemat uang. Sebaliknya, fokus mereka adalah bagaimana cara membuat 1 jam yang sama itu bisa menghasilkan jutaan. Biar mudah, kita bakal bedah ini jadi 3 pilar utama. Pertama, keyakinan inti. Kedua, nilai dan tindakan. Dan yang ketiga, kebiasaan kekayaan. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk pilar pertama. Keyakinan inti ini fondasinya ya yang paling dasar. Karena semua hal lainnya itu berawal dari sini. Anggap aja ini kayak software yang ngejalanin seluruh sistem keuangan kamu. Poin paling penting tuh di sini. Orang dengan pola pikir miskin itu ngelihat diri mereka sebagai korban. Yang disalahin ya pemerintah lah, ekonomi lah, bos lah. Nah, sebaliknya orang kaya mempercayai mereka yang memegang setir. Merekalah yang megang kendali. Ada cerita soal 2 persahabatan dari latar belakang yang sama. Satunya nyalahin lingkungan. Yang satunya lagi malah jadiin lingkungan yang sama itu sebagai bensin buat sukses. Berikutnya soal fokus. Karena apa yang kamu fokuskan itu akan membesar. Pola pikir miskin itu otomatis nyari hambatan. Pikiran pertama pasti bagaimana kalau gagal. Sebaliknya pola pikir kaya yang mereka tahu ada masalah tapi fokus utama itu ke peluang. Pertanyaan mereka, bagaimana caranya biar ini berhasil? Nah, ini gambaran bagus banget buat bedain antara kelangkaan sama diceritakan. Pola pikir miskin itu melihat dunia kayak gue. Kalau orang lain mengambil potongan besar, jatah buat gue jadi lebih sedikit. Pola pikir kaya mereka ngelihatnya kayak buffet. Prasmanan yang berlimpah ruah. Selalu ada cukup untuk semua. Jadi, pas menghadapi pilihan, karir sukses atau keluarga harmonis, orang kaya bakal bilang, kenapa nggak dua-duanya aja? Pikiranmu itu penulis skenario horor paling jago. Wow, kutipan ini dalam banget. Pikiran kita kan emang didesain buat nyari bahaya. Jadi takut itu normal. Bedanya di mana? Orang miskin ngebiarin rasa takut itu akan menghentikan mereka. Orang kaya mereka ngerasain takut yang sama tapi mereka tetap jalan meski lagi takut. Oke, lanjutkan ke pilar kedua, nilai dan tindakan. Di sini nih kita bakal lihat bagaimana keyakinan inti tadi diubah jadi hasil nyata. Ini perpindahan yang penting banget. Pola pikir miskin itu fokusnya pada keamanan. Nuker waktu sama gaji tetap. Kalau pola pikir kaya fokusnya ke hasil. Mereka paham pasar tuh nggak peduli kamu kerja berapa jam. Yang penting itu nilai apa yang kamu hasilkan. Jadi mereka maunya dibayar berdasarkan hasil bukan waktu. Gini deh, coba bayangin kalau kamu punya obat buat menyembuhkanin penyakit. Apa kamu bakal sembunyiin? Ya nggak mungkin kan? Pasti kamu ngerasa wajib buat ngebagiin. Nah, analogi ini mengubah cara kita mandang promosi diri. Kalau kamu benar-benar percaya sama nilai yang kamu punya, promosiin itu bukan sombong. Justru itu kewajiban. Ada cerita bagus nih soal pesan roti. Orang dengan pola pikir miskin cuma bilang, saya mau jadi kaya. Itu sama kayak masuk ke toko roti terus bilang, saya mau roti. Ya, dikasihnya seadanya kan. Nah, orang kaya tahu tetap maunya apa. Mereka bakal bilang, saya mau roti lapis tuna, kejunya smoke cheese, rotinya gandum, pakai biji bunga matahari, jangan pakai bawang, timun sama tomat. Tolong dipanggang ya, spesifik banget. Makanya mereka dapat apa yang mereka mau. Dan kita sampai di pilar terakhir,
Kebiasaan. Soalnya mindset yang benar itu penting. Tapi tanpa sistem yang praktis buat ngelola dan ngembangin duit ya semua itu jadi angan-angan aja. Wah, dikutip ini ngena banget. Ini langsung ngeruntuhin alasan paling klasik. Nanti deh ngatur duitnya kalau udah punya duit. Itu sama aja kayak orang kegemukan bilang. Nanti diolahraganya kalau udah kurus 20 kilo. Kebiasaan itu harus dibangun sekarang meskipun hanya dari jumlah kecil. Buktiin dulu kamu bisa ngelola yang sedikit baru nanti semesta bakal percaya ngasih kamu lebih banyak. Terus gimana caranya? Salah satunya ya pakai sistem alokasi kayak gini di mana setiap rupiah itu punya tugas masing-masing. Dan lihat baik-baik deh. Ada akun buat main-main. 10% dari pemasukan kamu itu wajib dipakai buat senang-senang. Buat hal-hal yang bikin kamu ngerasa kaya dan bahagia. Kenapa juga ini penting buah? Ngejinakin sisi impulsif kita biar enggak malah ngerusak semua rencana keuangan yang sudah dibuat. Kalau orang ngobrolin duit, pertanyaan paling umum kan gaji lu berapa? Itu fokusnya pada pendapatan. Tapi orang kaya itu fokusnya pada kekayaan bersih atau kekayaan bersih. Apaan tuh? Gampangnya gini, semua aset yang kamu punya dikurangin semua hutang kamu. Nah, inilah ukuran kekayaan yang sebenarnya. Soalnya gaji bisa datang dan pergi. Tapi kekayaan bersih itu fondasi dari kebebasan finansial. Jadi intinya sederhana. Apa yang diukur itu akan bisa ditingkatkan. Coba deh hitung kekayaan bersih kamu hari ini. Terus pantau secara rutin tiap bulan atau tiap 3 bulan. Persis kayak yang ngelacak kemajuan di game. Tindakan simpel ini otomatis bakal bikin kamu fokus nyari cara buat naikin angkanya. Oke. Kita rangkum ya 3 pilar tadi. Pertama, keyakinan inti. Kamu yang memegang kendali dengan pola pikir berkelimpahan. Kedua, nilai dan tindakan. Kamu dibayar untuk hasil, bukan waktu. Dan kamu pede sama nilai yang kamu tawarkan. Dan ketiga, kebiasaan kamu ngelola duit secara sistematis dan fokus membuat numbuhin kekayaan bersih. Kita udah lihat kan kalau semuanya itu berawal dari pikiran yang terus jadi perasaan, ngedorong tindakan, dan akhirnya ngasih hasil. Rantainya itu dimulai dari satu pikiran. Jadi, saya ingin menjawab Anda dengan satu pertanyaan. Dari semua yang sudah kita bahas, ada satu yang tidak yakin soal uang yang bakal kamu pilih buat diubah mulai hari ini juga? Ya,